Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita coba membayangkan ya, suatu hal yang ketika pada saat katakanlah para orang tua ya, dia menanti sang buah hatinya ya, apalagi ibu-ibu, kemudian ya, pada waktu yang Tuhan perkenankan sang buah hati itu hadir atau lahir di tengah keberadaan kehidupan rumah tangga kita, tentunya luapan sukacita yang tiada terhingga, sukacita yang kita rasakan pada saat itu tidak bisa kita lukiskan dia seperti apa. Tetapi yang jelas pasti ketika setiap orang tua yang rindu anaknya itu hadir dan Allah merestui akan hal itu, Allah genapi akan hal itu, tentunya pada peristiwa kehadiran sang buah hati kita, siapapun kita, apalagi saya bilang tadi seorang ibu, pasti sangat bersuka cita. Amin Bapak Ibu. Karena penantian kita, orang yang kita tunggu-tunggu itu, Tuhan izinkan untuk ada di tengah keberadaan kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesaya lewat bagian firman Tuhan saat ini juga mau mengajak umat Tuhan, bangsa Israel, tapi juga semua kita sebagai umat ciptaan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, untuk mari kita bersyukur, mari kita puji dan muliakan nama Tuhan dengan tiada tara. Ya, ayat 10. Ya. Dikatakan di situ, Yesaya sampaikan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah segala sesuatu yang berbeda ya. Bukan yang nyanyian yang sulama-lama, bukan nyanyian yang biasa-biasa kita dengar, tapi nyanyian yang harus baru kita lakukan kepada Tuhan. Sebab Tuhan juga ketika menyediakan berkat-Nya bagi kita, ratapan ya, pasal 3, dia katakan di situ, saudara, berkat yang Tuhan kasih untuk kita itu selalu baru tiap pagi. Maka sebagai orang percaya, kita pun harus selalu menyanyikan nyanyian-nyanyian yang baru terus bagi Tuhan. Sesuatu yang selalu berbeda, sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, sesuatu yang memang kita persiapkan harus lain dari yang lain, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Yesaya dia katakan, dia menyerukan bahwa bukan hanya umat Tuhan yang harus bersuka cita, yang harus bersyukur, yang harus memuliakan Tuhan. Alam ciptaan Tuhan pun harus bersuka cita, harus memuliakan Tuhan. Ayat 10b hingga ayatnya yang ke-11 ya. Baiklah laut bergemuruh serta isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya, padang gurun menyaringkan suaranya, dengan kota-kota dan dengan desa-desa yang didiami. Baiklah sorak-sorai penduduk bukit batu, dan baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung. Artinya untuk Tuhan itu semarak kemeriahan sukacita kita harus ya, luar biasa dan besar kita nyatakan kepada Tuhan ya. Ayat yang ke-12 Yesaya bilang, bukan hanya sekedar kita nyatakan luapan sukacita, syukur dan kemuliaan kita, bukan hanya ya bumi ini juga dia harus bersyukur kepada Tuhan, tetapi juga yang terpenting adalah
sebuah penghormatan, ayat 12, sebuah penghargaan, sebuah kemuliaan harus terus kita nyatakan kepada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa sih kita harus nyatakan syukur kemuliaan kita? Kita harus beri penghormatan kepada Tuhan. Bumi atau ciptaan Tuhan dengan segala isinya pun harus melakukan hal yang sama dengan kita sebagai umat. Kenapa? Yesaya katakan bahwa karena tindakan-tindakan Tuhan yang di sini digambarkan sebagai pahlawan perang. Pahlawan tentunya kehadirannya pasti dia menjadi penyelamat, dia menjadi penolong. Dia melihat apa yang menjadi kebutuhan kita, lalu dia mencoba untuk terus menyediakan segalanya untuk kita. Itu yang namanya pahlawan. Yesaya menggambarkan kehadiran Tuhan juga akan menjadi superhero untuk saudara dan saya. Amin, saudara. Dia akan bertindak sebagai penyelamat kita. Dia akan menolong kita. Dia akan yang menebus kehidupan kita dari dosa kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kehidupan kita, dia pun akan menyediakan semua itu kepada kita. Ini yang menjadi dasar untuk kita mengungkapkan sukacita yang tak terhingga, kemuliaan yang besar hanya untuk Tuhan, dan memberi penghargaan yang setinggi-tingginya hanya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ayat 14 dia katakan bahwa terkadang kita merasa manusia, tapi juga sebagai orang percaya kadang-kadang kita merasa bahwa tindakan-tindakan Allah yang menyelamatkan, yang menolong, yang dapat menganugerahkan segala sesuatu yang kita butuh, katakan demikian, kadangkala itu lambat. Manusia itu serba cepat, maunya instan. Ketika kita bergumul, ketika kita berseru, ketika kita menginginkan sesuatu kepada Tuhan, kadangkala kita mau secepatnya Tuhan jawab. Kalau waktu-waktu yang kita tentukan, istilahnya waktu-waktu yang kita rancang supaya segala rencana kita itu, segala sesuatu yang kita inginkan itu berjalan. Tapi kalau Tuhan belum kehendaki, kadangkala keturang bertanya, Allah ini di mana? Kuasa Allah ada atau tidak? Saudara, ayat 14 dia katakan, Allah sementara mengamati, Allah sementara memperhatikan, Allah sementara berdiam untuk lihat seluruh keberadaan kehidupan kita, segala sesuatu yang ia alami. Tetapi saudara, bukan berarti lewat pengamatannya, lewat segala sesuatu yang dia lihat terhadap keberadaan kehidupannya, lalu kemudian dia tidak menjawab ataupun tidak menganugerahkan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Tidak, saudara. Tetapi waktu Allah untuk menjawab segala keinginan, kerinduan, harapan kita kadangkala berbeda dengan waktu kita. Pemazmur dia katakan, Tuhan punya waktu 1 hari, tapi ketongku waktu 1000 hari. Artinya kadang-kadang yang tadi saya bilang bahwa waktu-waktu yang kita sudah tetapkan, kadangkala itu dia tidak sejalan dengan waktu yang Tuhan tetapkan untuk menjawab setiap pergumulan kita. Tapi saudara perlu catat bahwa Tuhan tidak akan menjawab setiap apa yang kita gumuli. Dan jawaban Tuhan itu tepat untuk menjawab apa yang jadi kebutuhan kita. Amin, saudara. Kadang-kadang keinginan kita banyak, tapi itu belum tentu menjadi kebutuhan bagi kita. Tetapi ketika Tuhan menjawab setiap doa dan harapan saudara, setiap apa yang kita serukan kepada Tuhan, maka itulah bagi Tuhan sesuai dengan apa yang kita butuh.
Dan itu yang terbaik bagi kehidupan saudara dan saya. Yeremia katakan bahwa rancangan Tuhan penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan harapan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, karena itu jangan pernah mau menyerah, mau pasrah atau berhenti untuk tidak lagi mau mengandalkan Tuhan, tidak lagi mau berpengharapan kepada Tuhan. Ini yang kadang-kadang terjadi. Cepat bosan kita, ya, cepat jenuh, cepat malas. Kalau yang kita gumuli itu kadang-kala Tuhan lihat dulu, amati dulu, ya. Kadang-kadang kita bilang, aduh, Tuhan sudah sayang saya. Lalu kemudian tidak apa-apa kalau ketorang punya pikiran-pikiran itu dia muncul, namun ketekunan itu tetap, ya, kita tunjukkan kepada Allah untuk mengalahkan setiap apa yang menjadi pikiran negatif kita. Tapi bahayanya kalau apa yang menjadi pikiran-pikiran itu dia mendominasi dan mengendalikan kehidupan kita, lalu kemudian banting setir untuk termau lagi dekat, untuk termau lagi berpengharapan kepada Tuhan dan lain sebagainya. Ini yang ya harus menjadi catatan bagi kita. Tidak boleh hal itu terjadi. Yakobus saudara, dia mengajak saudara dan saya untuk ketika menanti apa yang menjadi jawaban Tuhan bagi kehidupan kita, kita orang harus bersikap sama seperti seorang petani, ya, yang dia begitu sabar, yang dia begitu tekun, ya, melakukan apa yang menjadi profesinya. Walaupun dia tahu saudara, di dalam melaksanakan profesinya itu butuh waktu yang panjang untuk dapat menikmati hasilnya. Tapi dia, ya, karena sudah, ya, memberi diri untuk melaksanakan atau menjalani profesi itu, dia menanti dengan sabar, ya, datangnya musim semi. Ya, demikian pula saudara, kita diajak untuk menanti dengan sabar. Kalau pemazmur katakan menanti dengan diam pertolongan Tuhan, ya, menanti dengan penuh ketekunan, menanti dengan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan. Maka pasti saudaraku yang terkasih, pasti Tuhan akan menjawab setiap apa yang kita rindu dan gumuli. Saudaraku, ayat 16 dikatakan di situ kehadiran Tuhan, dia akan terus menjadi penuntun, pemimpin, penyerta bagi kehidupan saudara dan saya yang percaya kepadanya. Dan saudara, ya, Alkitab menjaminkan ketika saudaraku dan saya percaya kepada Tuhan dengan segala janji-janji Tuhan, maka ya, segala sesuatu, ya, yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya, ya, firman Tuhan 16 bagian akhir dikatakan, yang pasti akan kulaksanakan. Yang pasti segala janji Tuhan dalam firman Tuhan akan terus tergenapi dalam hidup kita. Ya, yang penting saudara, ya, yang tadi saya bilang, pengharapan kita jangan pernah pudar untuk Tuhan dan untuk segala yang difirmankan. Saudara, lewat bagian firman Tuhan saat ini, apa yang menjadi pesannya untuk kita boleh memaknai Minggu Advent yang ketiga? Minggu Advent ketiga ini saudara, ya, biasa disebut dengan Minggu Gaudete. Minggu Gaudete adalah minggu di mana kita harus bersukacitalah. Ya, Gaudete itu bersukacitalah. Ya, minggu ketiga ini, ya, kita diajak untuk selalu bersukacitalah dalam hidup kita. Ya, bersukacita, ya, bukan berarti ketika kita melakukan hal itu tidak ada ruang kesedihan dalam kehidupan kita. Kita tidak terbeban dengan segala pergumulan hidup kita. Tidak saudara, ya, yang namanya hidup pasti ada tantangan, pasti ada soal. Ada saat di mana kita kecewa, ada saat di mana kita sedih, ada saat di mana hati kita sakit.
Itu wajar. Respon emosional kita terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bilang lika-liku hidup itu seperti itu. Tapi saudara, jangan biarkan hal-hal itu yang tadi saya katakan mendominasi kehidupan kita sehingga hilanglah sukacita kita. Kita diajak Minggu Advent ini, yang ketiga ini, kita diajak untuk apapun kondisi hidup kita, apapun situasi yang kita alami, apapun bentuk tantangan dan persoalan yang kita jumpai, saudara dan saya diajak untuk bersukacitalah. Kenapa kita harus bersukacita? Ingat saudara, bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang akan selalu bertindak, dan tindakannya selalu tepat pada waktunya untuk kehidupan kita. Tindakan-tindakan Allah itu besar, tindakan-tindakan Allah itu luar biasa. Kadangkala yang tidak bisa kita selami bahwa oh itu bisa dilakukan, oh itu bisa terjadi bagi kehidupan saudara dan saya. Karena di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, firman Tuhan katakan tindakan Allah sama seperti seorang pahlawan, dan Allah akan terus menjadi pahlawan bagi kita. Kita yang terus percaya, kita yang terus berpengharapan, kita yang terus menunjukkan ketekunan akan menikmati akan segala kebaikan, karya dan tindakan-tindakan Allah yang hebat dan luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema kita yang diturunkan oleh Yesus Sinode menyatakan sukacita sambut kedatangan Tuhan. Lebih-lebih lah minggu ketiga ini, ya, tong semua dekat dengan hari bahagia orang percaya, hari di mana Kristus Juru Selamat kita, Raja Damai kita itu hadir di tengah keberadaan kehidupan kita. Saya katakan tadi di awal, keturang punya anak hadir saja, ya, saudara, luapan sukacita itu tidak bisa kita gambarkan. Apalagi sebentar nanti saudara, tanggal 25 yang kita akui bahwa kelahiran Yesus ini semua dekat ini. Ketongpu juru selamat, ketongpu superhero, keturang punya, dikatakan Yesaya di bagian firman yang lain, penasihat ajaib, raja damai dan lain sebagainya ini akan hadir. Nah, pertanyaannya saudara, apa sih yang harus kita siapkan untuk sambut kedatangan Sang Juru Selamat atau pahlawan kita lewat kehadiran Yesus Kristus? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama sudah otomatis pasti syukur dan sukacita harus menjadi bagian hidup kita untuk sambut Sang Juru Selamat. Yang kedua, seharusnya minggu-minggu Advent ini masa di mana kita harus ada dalam perenungan diri. Yang mau datang ini ketorang punya Juru Selamat. Yang mau datang ini ketorang punya Raja yang akan mendamaikan kehidupan kita dengan Allah, tapi juga selalu damaikan kita dengan sesama kita. Yang mau datang ini ketorang pahlawan. Apa yang harus kita siapkan? Ketompu anak mau datang saja segala sesuatu ketong siapkan. Dari dia popok dan lain sebagainya. Saudara, yang terpenting saudara adalah, silakan kalau secara fisik kita menyiapkan karena luapan sukacita. Kadang-kala kan mau Natal-Natal ini baju baru, rumah baru dengan tampilan yang baru, dengan cat yang baru, ruangan dengan dekorasi yang baru karena ada lampu-lampu Natal. Tidak masalah. Tapi ingat saudara, jangan karena hal-hal yang demikian lalu yang paling utama dalam kehidupan orang percaya untuk menyiapkan hati dan hidup kita dalam menyambut akan Sang Juru Selamat itu kita abaikan. Harus terbalik. Yang tadi saya katakan secara jasmani, secara fisik itu yang nomor 2 dan seterusnya. Tapi yang utama saudara, dalam sambut kehadiran Juru Selamat, hati kita ini harus ketong poles, ketong cat.
Yang tadi saya bilang, masa di mana ketong benahi, masa di mana ketong renungi dan benahi diri, masa di mana kalau ketong rasa dalam proses perenungan itu saudara dan saya masih jauh dari harapan Yesus, maka ya diri sudah. Lalu perbaiki akal. Seperti itu. Saudara, yang terpenting polis diri kita, ubah diri kita, perbaharui sikap dan tindakan hidup kita. Ya. Tetapi bukan hanya ketemu perbaharui diri ketika ketemu mau sambut Tuhan Yesus yang Raja Damai datang atau penyelamat kita datang. Proses pertobatan atau pembaharuan diri harusnya terus menerus berlangsung sampai Tuhan datang kembali pada kali yang kedua sebagai hakim. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah masa di mana ketung harus perbaharui diri. Masa di mana ketung harus kendalikan diri dalam segala hal. Jangan biarkan ketorang punya persiapan kita menjadi tercela. Ya, ketika kita secara pribadi keluarga tidak coba untuk buat yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Saudara, ya, selamat menanti akan Sang Penyelamat kita dengan mempersembahkan nyanyian yang terus baru dan penghargaan yang tinggi hanya untuk Dia. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.